قل يا عظيم أنت العظيم. Semua nantinya bagus. Orang beriman ada yang mati di pasar, dia lagi belanja, lalu dia jatuh misalnya, wafat, bagus karena dia beriman. Dia mati di masjid, bagus, di rumah bagus, di rumah sakit bagus, kalau dia beriman. Jadi intinya itu, dia beriman bagus. Yang jadi masalah itu, dia mati di tempat yang bagus, tapi gak beriman, dia tetap gak bagus. Misal ada orang datang ke masjid, ya kan, mau ngambil atau nyolong ke rumah masjid, dia kejepit tangannya, kejepit tangannya, sotro, mati dia, bagus lagi. Matinya di mana? Matinya di masjid lagi nyolong kok. Amal masjid, ya sholat masjid tidak bagus karena nyolong, matinya walaupun tempatnya bagus. Tempatnya masjid, matinya di masjid, tapi nyolong. Ada lagi tuh 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ada anak muda di masjid yang diujar di sini bawahnya. Anak muda dia pikir masjid rumah Allah, ya memang rumah Allah, dan dia juga mengatakan bahwa masjid ini semua orang bagus kalau mati di sini. Diputusin pacarnya gantung diri di kamar mandi masjid. Ditemuin dalam amarbot mau sholat subuh, orang gantung diri anak muda. Itu ada tulisannya, ya. Diputuskan cinta ingin berjumpa Tuhan Allah, maksudnya di rumah Allah, di kamar mandi gantung diri, kamar mandi masjid. Masya Allah, dia pikir itu enggak, karena matinya bunuh diri. Yang bagus mati di masjid itu ketika dia sujud, lagi taklim begini nih, bagus. Insya Allah itu usul khotimah bagi dia, tempatnya bagus, kematiannya juga bagus. Di masa misalnya mati di majlis taklim bagus, dari senderan bagus, wah itu suhada. Mau begitu sih? Entar ya, bedanya. Ya, jadi itu semua ada ininya, jadi semua dosa mengkhawatirkan. Nah itu menyangkut tempat, ya tempat. Jadi sekali lagi bagi orang beriman, tempat di mana saja kalau dia beriman bagus tempat itu. Karena berimannya, iman yang membuat bagus. Di mana aja. Nah kemudian yang ketiga tadi, cara. Ya. Kalau tempat ini, saudara saya mau kasih contoh ini. Tempat ini menyangkut dulu tahun berapa ya? Yang Indonesia pernah ingin membeli pesawat Sukhoi. Ya Rusia. Ya Rusia, Sukhoi Rusia ya. Didatangkan tuh Sukhoi Rusia. Ya kan ini macam tempatnya. Datang tuh, pilotnya juga dihadirkan datang ke Indonesia untuk tes terbang. Itu dia bawa orang-orang Indonesia, pramugari Indonesia untuk mengetes kehebatan Sukhoi itu. Begitu terbang, nabrak apa? Gunung Salak. Pilotnya mati di Gunung Salak dan orang itu mati. Ini pilotnya jauh-jauh dari Rusia, lahir di Rusia, kematiannya dijemput sendiri di mana? Indonesia. Di Indonesia di Gunung Salak matinya. Saya tahu. Pilot nggak pernah tahu kalau matinya di Gunung Salak. Ternyata dia mati di Gunung Salak. Itu pilot jauh-jauh lahirnya dari Rusia, matinya di Gunung Salak. Nggak tahu di masa mati di Gunung apa. Ya, saudara yang dirahmati Allah, ingat saya kira ini buat pelajaran kita, ya pelajaran kita. Di tempat ada yang tahu sudah. Nah, masuk yang ketiga, jadi pertama ini, yaitu cara kematian kita, al-kaifiyah. Cara ada 2. Kalau enggak husnul khotimah, sulit. Ini cara. Husnul khotimah itu bagus di akhir hayat kita. Kematian kita di akhir bagus. Su'ul khotimah jelek di akhir hayat kita. Nah ini juga tergantung amal. Husnul khotimah itu amal yang menghantarkan dia husnul khotimah. Ya, keimanan dia yang menghantarkan dia husnul khotimah. Tapi kalau dia su'ul khotimah, kekufuran dia, keingkaran dia yang menghantarkan dia su'ul khotimah di akhir hayatnya. Ya, dalam perilaku buruknya misalnya. Begitu. Itu su'ul khotimah. Bagi orang beriman, ya sudah dipastikan bahwa kematian akhir hayatnya itu sudah tergariskan bahwa dia su'ul khotimah. Kalau dia kafir, dia ingkar, dia su'ul khotimah. 2 cara.
Adapun sabab-sabab yang menjadikan kematian dia itu tidak menjadi persoalan. Sabab matinya, bukan caranya ya, tapi sabab. Karena sabab ini tidak menunjukkan kepada cara. Ada orang sabab matinya dipenggal, matinya dimutilasi, matinya tenggelam, matinya ketabrak rel kereta api, di rel kereta api, terus matinya jatuh dari gunung, misalnya begitu misalnya. Ya, itu jangan menjadi sabab, jangan juga kita hukum bahwa matinya dia jelek, tidak. Sabab kematian itu yang kita lihat tragis tidak menjadi cara itu buruk, tidak. Itu juga tergantung amalnya. Contoh misalnya cucu daripada Sayyidina kita dari Muhammad SAW, dari Muhammad Sayyidina Hasan Hussein, Sayyidina Hussein pegang masa Karbala itu ya kan, dipegang. Apakah Sayyidina Hasan Hussein itu jelek? Suruh Nabi Zakaria matinya dimutilasi sudah oleh musuh-musuh Allah, dibelah, digergaji sudah. Nabi Zakaria, apakah itu suatu kemuliaan? Jangan dihukum, dia seorang nabi. Itu cara namanya. Karena dikatakan al-maut wahid asbabha katsirah. Mati itu sekarang satu. Adapun sebab-sebab kematiannya banyak. Sebab-sebabnya banyak. Mati cuma satu, ada yang dibunuh, ada yang dirampas, macam-macam. Ya. Tapi cara-cara yang dikatakan tadi dulu, sabab-sabab itu enggak menjadikan, dan kita enggak boleh menghukum bahwa itu matinya jelek. Nah, gitu. Jadi enggak masuk kategori itu sulul khotimah, tinggal tergantung amalnya. Tergantung amalnya. Seperti kiai misalnya, dari imamin dibacok mati, kenapa jadi dibacok tuh? Ya kan sabab kita, bukan berarti itu sulul khotimah. Misalnya, banyak hal yang begitu.